Ya, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera semuanya. Selamat malam nanti ini untuk kedua kalinya kita ngobrol nggak jelas itu, nggak apa-apa. ini ini untuk kedua kalinya kita ngobrol nggak jelas. Tapi kalau kita memahami yang berusaha tahu sebenarnya psikopat itu sudah mulai terkuak gitu ya, terkuak itu pada akhir abad ke-20. Jadi apa yang terjadi dengan orang-orang psikopat gitu. Nah. Di tahun 80-an, tahun 80 ya, tahun 80 itu ada ada bukunya Antonio Damasio ya, yang namanya Descartes Error gitu ya. Descartes Error, Descartes itu ya, Descartes Error itu, Descartes Error gitu ya. Bagaimana Antonio Damasio dalam hal ini itu mengupas itu bagaimana cara otak kita itu bekerja gitu ya. Nah, buku Antonio Damasio mengenai Descartes Error ini tidak populer gitu. Tidak populer Descartes Error karena terlalu teknis gitu ya, terlalu teknis. Kalah dengan bukunya Daniel Goleman yang Emotional Intelligence ya itu. Yang pada dasarnya sama gitu. Pada dasarnya sama mengupas betapa kehidupan kita sehari-hari itu didrive oleh emosi, bukan didrive oleh rasionalitas gitu ya. Itu sama. Jadi dua buku ini, Descartes Error ini atau kalau tidak salah, saya itu pernah baca buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang judulnya Bagaimana Cara Otak Bekerja gitu ya. Pernah saya lihat itu dulu banget ya, awal-awal tahun 2000-an itu. Itu dijual di toko buku, bukan Gramedia, dijual di toko buku di Surabaya gitu, yang toko buku bajakan gitu. Itu di Surabaya itu ada dua toko buku bajakan gede itu, bukunya bajakan semua. Salah satunya itu adalah saya baca, loh ini Antonio Damasio tentang Descartes Error ini adalah sebetulnya ini Descartes Error deh itu. Tapi karena aku mau coba buku nih ya, tadi tak taruh itu terjemahan itu. Nah, pada dua-duanya ini menjelaskan bahwa manusia itu perilaku manusia itu pada umumnya 99% lebih perilaku manusia itu didrive oleh emosi bukan oleh rasional gitu. Dalam hal ini kalau si Antonio Damasio itu mengatakan Descartes itu salah itu, mengatakan bahwa yang namanya perilaku kita itu 100% didorong oleh rasionalitas gitu. Sama Kant juga gitu. Immanuel Kant itu bahkan secara khusus ya, Immanuel Kant mengatakan yang namanya moralitas itu identik dengan rasionalitas gitu. Jadi tindakan amoral atau immoral adalah tindakan irasional gitu. Nah, dalam hal ini Descartes itu tulisannya, atau Immanuel Kant, dia sangat terpengaruh oleh idenya Plato gitu ya. Idenya Plato. Jadi orang yang pertama kali filsuf pemikir yang pertama kali punya konsep bahwa ada nyawa itu Plato gitu. Jadi siapapun yang mengatakan manusia itu punya nyawa itu ketularan Plato sebetulnya gitu. itu ketularan Plato itu, atau pengikutnya Plato lah gitu ya. Pengikut Plato. Nah, bagi Plato itu mengatakan dalam diri kita itu ada kuda hitam dan kuda putih itu. Nah, pribadi kita itu ada di tengah-tengahnya. Bagaimana kita itu mengendalikan dua kuda hitam dan putih itu. Nah, secara bahasa yang lain, Freud juga sama gitu, mengumumkan ego, id dan super ego sama itu sama, itu pengulangan aja itu ya dari filsuf itu. Nah, dalam bukunya Antonio Damasio itu jelas-jelas dia mengatakan bahwa itu filsuf itu salah itu. Tapi dia juga menjelaskan karena filsuf ya wajar orang dia itu ngarang-ngarang aja gitu. Filsuf itu kan ngarang gitu. Menghubung-hubungkan ya, Dok. Iya, dan ngarang, bayangin aja.
Bayangin aja sekarang yang namanya Sigmund Freud itu membangun teori psikoanalisa dari mimpi, lah ya gitu. Dan kita percaya gitu. Bapak itu saya tuh, Dok. Loh, tapi ya bagaimanapun juga berjasa Freud ini selama hampir 80 tahun dipegang oleh psikolog dan psikiater gitu. Bahkan ada film yang sangat bagus tahun 88 tahun 90 itu tahun 90 itu yang apa namanya 90-an awal itu film itu bercerita tentang psikoanalisa dari awal sampai akhir. Itu dibintang oleh Jodie Foster salah satunya, dan itu apa namanya Silence of the Lamb itu. Silence of the Lamb itu bagus banget lah. Itu ya, saya sebagai dokter baru lulus itu kagum sama film ini. Orang bisa menjelaskan psikoanalisa dengan sedemikian detailnya jadi sebuah film yang bagus gitu. Ya meskipun psikoanalisa runtuh aja setelah ada yang namanya lithium ya. Bagaimana? Dengan ada lithium, ada seorang dengan manik depresif ya, bipolar, yang mengikuti sesi psikoanalisa selama 20 tahun tanpa hasil, terus kemudian bipolarnya hilang dengan minum lithium dalam waktu 1 minggu gitu. Langsung runtuh itu teorinya. Nah, kembali ke yang namanya 2 buku tadi menjelaskan, dan akhirnya setelah itu Daniel Goleman menjelaskan, terus kemudian yang memicu Joseph Ledoux ya. Joseph Ledoux itu sebetulnya yang dimention beberapa kali dalam bukunya Daniel Goleman. Kalau Joseph Ledoux itu memang neuroscientist itu ya, pelopor neuroscientist. Nah, Joseph Ledoux itu terus kemudian menulis buku populer pertamanya dia, meskipun tidak terlalu populer itu, kalah populer sama Daniel Goleman, judulnya adalah Emotional Brain gitu ya. Ini lebih teknis ya, teknis. Bagaimana secara emosi manusia itu terkooptasi gitu. Jadi manusia itu, secara malu-malu sebetulnya Joseph Ledoux itu mengatakan manusia itu tidak punya kehendak bebas, tidak punya itu, karena semua itu dikendalikan oleh bahan-bahan kimianya. Nah, kalau kita rangkum dari buku-buku yang ditulis Joseph Ledoux atau atau siapa namanya Daniel Goleman, atau ditulis oleh si Antonio Damasio, bahkan ditulis oleh Richard Davidson sendiri gitu. Secara gamblang sebetulnya yang namanya emosi kita itu yang mendrive secara evolusioner bagaimana kita itu bisa membentuk satu komunitas itu ya. Membentuk komunitas itu. Makin tinggi empati yang namanya anggota populasi, komunitas itu makin kuat. Community ya. Community itu kok bedanya itu dibedakan oleh yang namanya Joseph Ledoux itu, bahwa itu bedanya antara flock dan community. Flock itu gerombolan, komunitas itu beda. Kalau yang namanya gerombolan itu tanpa empati gitu ya. Bisa gerombolan dalam jumlah besar tanpa empati seperti wildebeest itu juga bisa. Tapi itu gerombolan. Kalau ada anggotanya gerombolan itu terus kemudian dalam bahaya, anggota gerombolan nggak peduli gitu ya. Nggak peduli gitu. Itu adalah gerombolan. Nah, itu yang membedakan antara komunitas dan gerombolan. Nah, empati yang tinggi ini gitu ya. Empati yang tinggi ini yang akhirnya bisa membuat manusia bekerja sama dalam jumlah yang besar tanpa membuat atau menyakiti satu sama yang lain ya. Lu ada kerjasama dalam jumlah besar, tapi yang satu mengancam, mengintimidasi, bahkan menyiksa, itu ya ada. Itu perbudakan itu jelas itu ya. Yang punya budak itu tidak punya empati lah itu ya. Nah, dalam kaitan-kaitan semacam ini bisa disimpulkan dalam 1 atau 2 alinea bahwa yang namanya psikopat itu ya, dari idenya itu psikopat itu pada saat orang itu tidak punya emosi atau empati, tidak punya empati itu. Jadi ya tentu saja kalau kita ini ngomong yang
ekstrim ya, ekstrim, near empati, tanpa empati, bahkan tanpa emosi gitu, tanpa emosi. Justru yang namanya orang psikopat itu rasionalnya jalan, jalan, rasionalnya jalan. Bagaimana dia harus melakukan sesuatu detail itu ya, rasionalitasnya jalan. Kalau rasionalitasnya nggak terlalu jalan, itu orang sosiopat. Sebenarnya ketahuan. Beda lagi ya. Tapi psikopat iya, beda. Ya, Dok. Kalau psikopat itu dia sudah melakukan pembunuhan 100 kali, enggak ada ketahuan. Yang ketahuannya itu secara kebetulan gitu. Nah, enggak sengaja. Enggak sengaja. Ketahuannya itu enggak sengaja itu. Nah, dalam hal ini ternyata simpel, Bapak. Empati kita itu yang menghalangi kita menyakiti individu lain itu, merugikan individu lain itu empati itu. Karena pada individu yang berkesadaran kita ya, kesadaran punya, kita kan sadar gitu ya, sadar. Binatang yang berkesadaran itu yang sudah terbukti itu 5 gitu ya. Yang pertama adalah flipper, apa namanya? Dolphin lumba-lumba itu, terus kemudian simpanse, bonobo, orangutan, dan homo sapiens. Ini adalah spesies-spesies yang mayoritas merasa dirinya ada gitu. Dan karena dia merasa dirinya ada, orang yang merasa dirinya ada punya potensi untuk menderita gitu. Menderita. Kalau merasa nggak ada ya nggak ada penderitaan. Bahwa misalnya orang dengan GCS, katakanlah GCS-nya cuma 13-14 itu, dia nggak menderita, orang nggak sadar kok gitu. Bahwa dia bisa merasakan kesakitan, aduh bisa gitu ya. Tapi dia tidak menderita karena dia tidak sadar. Nah, penderitaan ini yang menimbulkan atau memicu munculnya aktivitas yang namanya empati pada otak kita, terutama otak mamalia ya, otak mamalia itu. Otak mamalia itu yang namanya empati. Empati itu didrive atau sangat dikendalikan oleh mirror neuron cermin yang berserakan di mana-mana ya. Berserakan di mana-mana. Neuron cermin itu sebenarnya berserakan di mana-mana. Hanya neuron cermin yang di sekitar orbitofrontal cortex atau prefrontal cortex itu kaya, itu Homo sapiens itu kaya di situ, sehingga mirror neuron yang bekerja sama itu menghasilkan seseorang itu bisa menangkap penderitaan individu lain gitu. Ini yang namanya akar dari empati itu. Akar ya. Karena empati itu, yang namanya empati itu sikap mental. Itu bukan mental itu ya. Bagaimana kita otak kita bekerja itu, otak kita bekerja dengan misalkan berperasaan, ya, emosi itu. Tapi begitu kita berekspresi, sikap mental itu yang menentukan kualitas hidup kita manusia ya gitu. Sikap mental. Nah, yang namanya empati itu sikap mental gitu. Kalau tadi ya di pembukaannya Rasanti tadi mengatakan banyak bahwa ini pembunuhan klitih ada di mana-mana ya, pokoknya begal lah ya, orang menyakiti, wala semacam-macam lah ya, pembulian gitu. Yang pertama, bahwa yang namanya sikap mental itu tergantung pada bakat yang terasah atau tidak gitu. Ya. Karena sikap mental ini keterampilan gitu. Ya. Skill ya. Jadi sikap mental itu termasuk social skill. Empati itu adalah social skill. Gitu. Dan karena skill makin diasah ya makin muncul. Contohnya ya yang gampang di Jepang ini loh, di Jepang ini. Ya, di Jepang ini. Sebelum Perang Dunia Kedua, orang Jepang itu kayak orang Indonesia. Beneran gitu. Intoleransinya tinggi banget itu ya. Banget itu. Loh Santi ya, kamu kalau nanti sempat ke Jepang ya, datang ke Nagasaki itu ada satu museum betapa orang
Jepang sebelum Perang Dunia Kedua itu sadisnya itu ya. Ada foto-foto atau gambarnya atau bahkan ini apa namanya bendanya yang bergambar Yesus dan Bunda Maria itu orang-orang Katolik disuruh menginjak oleh orang-orang Jepang gitu ya. Kalau enggak dipersekusi bahkan dibunuh gitu ya. Makanya Jepang itu terkenal sadis dulu Perang Dunia Kedua ya. Sadis banget lah itu. Orang kalau tertawan tentara Jepang itu bahwa disiksa nggak karu-karuan. Sadisnya bukan main itu. Tapi dalam waktu cuman dua generasi Jepang itu bertransformasi dari masyarakat yang tidak punya empati menjadi masyarakat yang sangat empati gitu ya. Kalau kita itu ngomong masyarakat paling empati ya di sini gitu. Ya. Memang benar ya yang namanya masyarakat paling bahagia itu adalah Finlandia, terus kemudian kehidupan kualitas hidup nomor 1 itu adalah Nederland. Tapi empati masyarakat tidak ada yang ngalahin orang Jepang, tidak ada gitu ya. Meskipun individu orang Jepang itu individu jelainya, banget kadang-kadang ya, beneran deh itu. Secara individu ya gitu. Secara individu orang Jepang itu jelai lah itu, individual ya gitu. Tetapi begitu mereka menjadi satu komunitas itu, the best mereka ini. Orang ini mereka the best empatinya. Nah, empati ini yang dilatih. Betul dilatih. Skill itu latihan itu. Salah satunya itu tidak memegang barangnya orang itu dilatih itu. Nah, kembali sebelum ke psikopat itu. Psikopat itu memang emosi. Itu sudah dijelaskan. Itu betul-betul bahkan hasil penelitiannya Joseph Ledoux dan Antonio Damasio itu bagaimana orang yang empati itu otaknya itu gagal merasakan penderitaan orang. Otaknya gagal itu. Otaknya itu gagal merasakan penderitaan orang itu. Bagaimana penderitaan orang padahal kalau dia melakukan itu, kalau dia yang mengalami dia menderita, tapi dia gagal merasakan orang yang menderita seperti dia. Gampangannya gini loh, gampang yang terjadi sehari-hari. Pada umumnya orang itu marah kalau ada orang lain robos lampu merah. Ya. Tapi dia sendiri dengan santai menerobos lampu merah gitu. Ya. Jadi dia gagal merasakan bahwa orang lain tuh jengkel sama dia kalau dia itu menerobos lampu merah gitu. Karena di situ ada hak orang lain. Kalau di Jakarta masuk busway itu diperlukan otak yang psikopat untuk masuk jalur busway gitu. Harus bisa psikopat ya, Dok. Itu harus psikopat. Nah, sekali lagi psikopat itu gradasinya ya tidak hitam dan putih tapi abu-abu gitu ya. Nah, tapi kalau ada nggak sih orang yang psikopat ekstrim? Lu ada itu. Kalau gitu ya nggak usah dilatih, itu harus dioperasi otaknya itu. Itu nggak bisa itu. Ya, itu jadi secara itu penelitiannya itu panjang sebetulnya menemukan. Nah, neuron cermin itu kan baru ketemu tahun 95 ya. Neuron cermin itu ya yang namanya mirror neuron itu tahun 95 baru ketemu, sehingga akhirnya ya terus kemudian Antonio Damasio memperbaiki bukunya Descartes Error itu ditulis ulang beberapa kali dan diperbaiki. Dan setelah ketemu neuron cermin itu yang namanya Bu Antonio Damasio ini makin tajam gitu ya. Terus kemudian akhirnya itu kita paham bahwa sebetulnya perkataan tadi Immanuel Kant tadi itu ya. Immanuel Kant itu bahwa yang namanya moral itu adalah rasional, bahwa tindakan immoral ada tindakan irasional. Gitu. Ini betul-betul salah yang mendasar itu, bahwa tindakan moral itu pada otak manusia itu sama dengan politik, persis itu. Moral itu politik itu. Moral itu politik. Dasarnya sama. Kalau teman ditolong sebisa mungkin, kalau musuh dihajar sehajar-hajarnya. Itu moral, gitu ya. Jadi moral itu akarnya memang altruisme atau empati tadi. Tapi yang namanya moral itu adalah reciprocal
altruis mele-mele. Kalau teman ditolong, kalau musuh dihajar habis-habisan, seperti yang terjadi sekarang ini ya itu. Ya. Kalau 5 tahun yang lalu kan ada 2 tuh, cebong dan kampret. Nggak tahu ini 3, nanti ada apa ini itu. Nggak tahu ini nanti apa istilahnya, nggak tahu ya itu. Nah ini itu ya, wah ini betul-betul 5 tahun yang lalu itu, loh. Satu keluarga itu bisa berantem hebat loh ya itu. Iya dok. Di grup itu gara-gara satunya cebong, satunya kampret. Loh, itu ini bahwa kita itu gagal itu ya, gagal merasakan penderitaan orang. Teman itu kita gagal menilai. Nah, seperti tadi namanya nir empati dalam hal ini ya bukan berarti sama sekali tidak gitu ya. Tapi kalau betul-betul nir empati dan nir emosi, dan itu Sam Harris itu neurolog gitu ya. Sam Harris itu neurolog. Dia meneliti benar itu. Meneliti betul betapa yang namanya moral itu, ya memang moral itu adalah seperti politik gitu ya. Dan itu betul-betul di luar kesadaran, di luar kemauan kita. Jadi dalam bukunya Sam Harris yang fenomenal yang namanya moral landscape, the moral landscape moral gitu ya. Di salah satu bagian itu dia membahas tentang free will, bahwa free will itu tidak ada. Sudah dibuktikan free will itu tidak ada. Nah, karena tidak ada, free will itu tidak ada, jalan keluarnya jadi lebih sederhana gitu. Untuk membuat orang itu menjadi lebih bermoral, apapun ukurannya, kita punya ukuran yang objektif, bukan hanya sekedar nasihat. Itu kita ini loh, supaya yang meletup itu adalah rangsangan-rangsangan untuk membuat kita melakukan morality itu. Nah, itu dalam bukunya Landscape Moral itu si Sam Harris itu mengenangkan bahwa moralitas atau yang namanya moral itu macam-macam ukurannya. Ada yang namanya kesukuan, ada yang agama, ada yang moralitas yang lebih universal. Moralitas yang universal adalah moralitas yang berbasis biologi. Itu adalah usulan dari Sam Harris. Tentu aja orang agama nggak mau lah ya gitu. Ya, tentu saja orang ya, tentu saja orang nggak mau loh. Masa agama mau diganti biologi, yang bener aja gitu. Itu wajar lah. Akhirnya Sam Harris jadi musuh bersama gitu. Ya wajar lah. Masa yang bener aja agama dijadikan biologi. Nah, ini yang akhirnya sebetulnya sederhana, bahwa yang namanya ketidakmampuan atau gagalnya otak kita menangkap penderitaan itu yang menjadi pemicu atau bahkan membuat individu itu psikopat itu. Nah, secara tidak sengaja orang Jepang itu melakukan transformasi itu tanpa dipahami. Tapi setelah kita paham, sekarang kita bisa menjelaskan kenapa orang Jepang seperti ini gitu. Nah, yang secara sadar mengikuti hasil penelitian itu adalah negara-negara Nordik gitu. Negara-negara Nordik itu menjadi negara-negara paling bahagia itu ya. Sekarang mulai Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, negara-negara. Karena pada tahun 95, 96, 97, 98 mereka itu mengundang Richard Davidson ini. Gimana ini supaya ini orang-orang itu nggak berantem antara pengikut Yesus sama Valhalla, itu berantem nggak ada selesainya gitu. Gitu ya. Nah, itu terus kemudian akhirnya 4 negara Nordik ini sepakat lah ya, ini terus kemudian mereka mengubah cara pendidikan dan cara pengasuhan, dan sekarang di sana itu empatinya tinggi gitu. Nah, hanya saja mereka udah paham bahwa otak manusia itu kalau dimanipulasi sehat ini ya menjadi sehat gitu. Tapi Jepang ini kebetulan gitu. Kebetulan aja dia kalah perang gitu ya. Terus kemudian yang menjadi kepala otorita di sini itu adalah MacArthur. Nah, MacArthur yang karena nggak boleh, harus gini. Akhirnya orang Jepang itu menjadi orang-orang yang penuh empati tinggi. Jadi tapi
Tapi wong pada dasarnya itu psikopatnya ada ya. Sesekali muncul ada orang yang nembak mantan perdana menteri itu, kalau nggak orang psikopat nggak ada itu. Iya. Yang itu, karena memang pada dasar orang Jepang itu 3 generasi yang lalu Jepang ini mengerikan gitu ya, mengerikan. Hanya perlu 3 generasi. Nah, secara mengejutkan tapi sudah diprediksi oleh Richard Davidson, Norwegia, terus kemudian Finlandia, Swedia dan Denmark itu menghentak banyak orang gitu. Tahun 80-an, awal tahun 90, itu penjara Norwegia itu penuh itu. Hanya butuh waktu 12 tahun gitu ya. 12 tahun mulai tahun 98 sampai tahun 2010. Penjara Norwegia kosong gitu. Karena mereka berlatih empati sehingga apapun ya, kalau ada orang bakat psikopatnya diredam itu. Jadi dia akhirnya terampil menunjukkan sikap mental empatik tadi. Itu kira-kira gitu. Ngomong wis 36 menit. Oke. Ya, Dok. Menarik banget karena tadi poin yang sangat menarik itu adalah bahwa psikopat itu bisa ditekan. Artinya kan karena kita bicara skill ya, Dok. Ini bisa dilatih kan ya, Dok ya. Bukan hal yang memang dia lahir psikopat, ya kan selamanya psikopat gitu. Ada mekanisme yang bisa membuat psikopat ini dikendalikan begitu ya, Dok ya. Iya. Oke. Dok, sambil kita buka komen ya, Dok ya, karena tadi di awal saya bilang saya mau tutup itu komen, mau tutup question. Lambenya netizen sudah nggak tahan di komen, lambenya. Aduh, Dok, ini saya tentang question jadinya. Baik, Dok, ini udah ada pertanyaan, Dok. Ya kan, Dok, pertanyaannya, apa psikopat bisa disembuhkan nih, Dok? Gitu, Dok. Silakan. Ya. Bahwa psikopat itu dianggap gangguan, ya jelas gangguan. Karena gangguan itu, kalau dia itu memberikan potensi kesakitan pada diri sendiri atau mengganggu orang lain, itu berarti dia tidak sehat secara mental, gitu ya. Saya setuju dengan apa namanya nomenklatur atau apa namanya istilah yang digunakan oleh Dokter Santi adalah dokter kesehatan mental, bukan kesehatan jiwa. Saya setuju. Saya setuju. Gitu. Ya, saya setuju. Itu mental, ya, mental. Karena dan pada saat kita berbicara mental itu adalah apa namanya keterampilan, skill. Berarti konsekuensinya mental itu bisa dilatih dan sudah terbukti bisa dilatih gitu ya. Kalau apakah psikopat bisa disembuhkan? Jawabnya jelas bisa itu. Bahkan yang misalnya itu ya, yang psikopat ekstrim gitu ya. Psikopat ekstrim gitu ya. Psikopat ekstrim gitu ya. Dilatih nggak bisa. Gini loh. Orang itu bisa dilatih kalau punya bakat itu. Bakatnya kecil pun nggak apa-apa, asal punya itu. Misalnya ini orang yang bakat main gitar gitu ya, seumur hidup nggak pernah ketemu gitar, kira-kira bisa gitaran nggak? Nggak bisa, gitu ya. Tapi sebaliknya orang nggak bisa gitar, nggak punya bakat, meskipun dibelikan gitarnya Yngwie Malmsteen, ya nggak bakal bisa, orang nggak bisa kok dia itu. Mbok kamu latih jengking jempalik, ya nggak bisa gitu. Ya, tapi karena psikopat itu sikap mental yang dihasilkan oleh kerja otak yang sebetulnya algoritmanya itu sederhana algoritma apa namanya altruisme itu sederhana itu, psikopat itu sederhana. Jadi kalau dia tidak bisa dilatih, jalan keluarnya ya dioperasi gitu. Dioperasi atau dengan obat-obatan. Meskipun dengan obat-obatan lebih ribet ketimbang dioperasi. Operasi itu ada dua. Yang pertama, karena gini ya, yang namanya empati itu karena yang namanya pusat altruisnya itu lebih dominan ketimbang pusat egoisnya itu ya, gitu. Ya, itu adalah psikopat gitu ya. Orang moral, orang empati itu altruisnya lebih dominan ketimbang egoisnya. Kalau yang namanya egois itu yang altruisnya lebih kalah. Nah, pada orang empati ini supaya
empatinya muncul, ya yang ini di aktivitasnya dikurangi gitu ya, pusat egoisnya itu, amigdalanya dikurangi dikit atau bahkan dimatikan itu. Satu. Atau pusat yang altruisnya itu di-enhance gitu ya. Di-enhance, dinaikkan itu. Nah, kalau ini ditingkatkan lah. Kalau yang ini dengan lesioning dimatikan, kalau yang ini dengan yang namanya DBS, di brain stimulation system itu ya, itu bisa itu, teoritis bisa itu. Tapi kan dokter itu bukan algojo gitu, tidak boleh. Dokter itu bukan algojo gitu ya. Dokter itu bukan algojo gitu. Tidak boleh dokter itu melakukan misalnya vasektomi gitu ya, atas perintah hakim. Tidak boleh gitu. Itu bertentangan dengan kode etik kedokteran dan disiplin profesi, itu bertentangan gitu. Tapi kalau orang datang, dok saya divasektomi, ya boleh gitu. Ya. Tapi coba bayangin Santi, apa ada nggak kira-kira orang psikopat ada datang ke dokter, dok operasi otak saya dong biar saya nggak psikopat lah, gak ono. Insight-nya itu masalahnya kan nggak ada ya dok. Ini yang di ilmu kedokteran kan insight kan ya. Dia nggak punya insight kalau dia bermasalah gitu. Tapi ada kemungkinan ya Santi, karena misalnya suatu saat nanti pada saat yang namanya hukum ini bukan lagi berpegang pada nilai-nilai filsafat seperti sekarang, tapi pada nilai-nilai biologi gitu ya. Bahwa misalnya yang perlu mana yang orang yang perlu dipenjara, mana yang enggak, itu berdasarkan biologi. Ya nanti ada tawar-menawar. Kamu mau dipenjara, mau dioperasi gitu. Dioperasi. Ya udah, kamu datang ke dokter minta dioperasi. Ya orang datang, dok saya dioperasi. Tapi pada dasarnya bisa gitu. Jadi nanti jangan kaget kalau dokter spesialis kesehatan mental itu masuk ke ruang operasi bersama dokter Rio ya, dok. Melakukan operasi untuk kondisi mental gitu loh, dok ya, dok. Betul Santi. Ada yang namanya functional neurosurgery. Yes. Functional neurosurgery itu punya 3 tim. Yang pertama tim seleksi, yang menyeleksi orang ini kalau dioperasi kandidat yang kuat untuk jadi sembuh. Gitu ya. Ini adalah tim seleksi. Yang kedua adalah tim eksekusi. Nah, yang ketiga adalah tim evaluasi. Tim evaluasi itu sebetulnya sama dengan tim seleksi. Nah, dokter bedah saraf itu cuma ini yang di tengah gitu. Jadi dalam urusan functional neurosurgery yang sangat berperan ini adalah dokter bagian seleksi dan evaluasi. Supaya apa? Supaya kerjaan ini bagus hasilnya gitu. Nah, seleksi itu timnya siapa? Tim seleksi functional neurosurgery itu ada psikiater, ada psikolog, ada neurolog gitu. Dokternya itu cuma aja Santi, eksekusi kuliah aja. Iya bener, disuruh. Jadi yang betul-betul yang namanya dokter bedah sarafnya itu ngikuti pesanan dari juragan-juragan ini gitu. Juragan-juragan. Bener itu. Juragan. Beneran itu. Ini ya, saya itu kalau di sini tuh di Jepang itu kan yang sudah berkembang hebat lah ya, namanya fungsional itu. Emang ini kita ini sebetulnya ngikuti juragan-juragan. Beneran itu. Karena juragan-juragan itu tidak punya kompetensi untuk ngeker otaknya orang gitu. Ya. Dia itu pesen, itu nanti diginikan, yang ini dinaikkan, yang ini diturunkan. Loh sakjane iki kene kuli, itu arsitek itu orang-orang itu gitu. Loh tapi yang namanya kerjasama ya, kerjasama gitu. Nah, yang secara paradoks Santi, yang terkenal dokter bedah sarafnya. Dok, ya tadi dok katakan.
Iya. Litium kan baru ditemukan ya, dok. Lah iya loh, bayangin aja. Dokter bedah sarafnya yang terkenal. Oh, yang menentukan diapakan itu loh. Oh, tim psikolog, psikiater, neurolog gitu. Lo yang terkenal dokter bedah sarafnya gitu. Nah, gitu ya. Jangankan masuk ke functional surgery ya, dok. Ini minum obat aja nggak mau pada. Lah iya, itu. Perjuangan masih tahu, dok. Nggak apa-apa deh ngelus. Lah makanya ya. Baik, dok, saya masuk ke pertanyaan berikutnya nih, dok. Wah, ini banyak yang dokter Ryu sehat deh. Oh, luar biasa fansnya dokter Ryu nih ternyata. Nah, ini dok, pertanyaannya nih dari mood stabilizer namanya dok, Serequel. Sponsori AstraZeneca Farmasi ya. Berarti bisa ya dok, psikopat sembuh 100% dengan operasi tanpa obat dan psikoterapi ya dok? Ya, gini ya. Yang namanya functional neurosurgery itu tentu saja ya, targetnya kan outcome-nya yang bagus ya, outcome yang sesuai. Nah, tentu saja setelah dilakukan operasi dikembalikan kepada tim evaluasinya untuk menjamin operasinya itu sudah memenuhi harapan gitu. Jadi apakah tanpa obat? Loh, kalau tim misalnya ada ini yang apa namanya, dia sebetulnya bipolar gitu ya, bipolar gitu. Terus kemudian dilakukan operasi, bipolarnya hilang gitu. Tapi dia jadi berhalusinasi. Bipolarnya hilang, tapi dia bipolarnya hilang, dia berhalusinasi gitu. Cuman ya gini ya, halusinasinya itu menguntungkan gitu. Dia halusinasinya itu didatangin Legolas yang datang, coba bayangin. Legolas ngomong bahasa peri gitu. Dan memang loh dok, itu pengalaman klinisnya Santi ya dok. Maksudnya tuh ada memang halusinasi itu yang menyenangkan buat pasiennya gitu. Jadi ketika kemudian saya berikan dopamin blocker dan halusinasinya berkurang, itu memunculkan kondisi kesedihan. Karena halusinasinya itu baik gitu loh. Jadi kita sebagai dokter tuh kan nggak bisa semena-mena ya. Udah ini harus hilang. Padahal itu membantu pasien untuk bisa menjalankan kehidupan sehari-hari gitu loh. Dolim gitu ya. Ini baru seminggu yang lalu. Bayangin aja dia tiap hari ditemani Legolas. Nah itu dok. Nah, yang seperti ini tentu saja akhirnya tim itu memutuskan ini gimana itu, bagaimana supaya halusinasinya itu hilang tapi kualitas hidupnya tetap bagus gitu. Karena halusinasinya dia itu menyenangkan gitu. Tapi tetap aja loh ya, halusinasi itu kan berpotensi dia kehilangan realita gitu. Halusinasi itu potensial untuk membuat kita itu kehilangan realita. Itu tetap aja itu jadi pertimbangan gitu ya, pertimbangan bagaimana halusinasinya dihilangi. Jadi apakah operasi itu terus kemudian tanpa obat-obatan? Gini, poinnya atau sasarannya itu bukan bebas obat, tetapi bebas keluhan gitu ya. Bebas keluhan. Jadi tujuannya itu obat yang pengobatan kita itu functional neurosurgery, targetnya itu bukan bebas obat, tapi apa yang kita inginkan itu tercapai itu. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa operasi. Jadi ya, kalau operasi terus kemudian setelah itu harus mengkonsumsi beberapa jenis obat-obatan, ya harus dikonsumsi. Gitu. Ya. Di Indonesia levelnya baru begitu dulu ya, teman-teman ya, membedakan antara dukun sama obat dulu nih. Kalau gangguan mental, saya sekarang jadi temennya kan paranormal dok, padahal saya para hadirin dan para pemirsa. Poro lan poro gapit itu. Dok, ini pertanyaan terkait genetik ya dok. Jadi apakah psikopat dapat diturunkan dok secara genetis? Nah, ada nggak sih gen-gen yang mengkode nih sifat psikopat? Jadi yang namanya mental atau sikap altruisme itu secara genetik berhubungan dengan kurang lebih 21.000 gen. Gitu. Wow. 21.000 gen. Dalam tubuh kita itu ada rata-rata itu manusia itu antara 120 sampai 125 ribu gen ya itu. Ribu gen. Nah, karena
yang namanya sikap mental itu muncul bersamaan dengan bagaimana kita sadar, bagaimana kita memutuskan sesuatu. Akhirnya ya yang namanya empati ini sangat berhubungan dengan 21.000 gen itu ya. Nah, tentu saja dalam hal ini ada gen-gen tertentu yang lebih dominan. Gini ya. Disclaimer. Ini Dokter Santi tadi ngasih disclaimer, saya juga ngasih disclaimer. Sebetulnya tapi jurang kalau sebetulnya Rio. Lah ya. sebetulnya tidak ada yang namanya gen pembawa penyakit, itu tidak ada. Yang ada adalah gen yang seharusnya mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Lah gen ini bermutasi, gitu ya. Itu. Jadi tidak ada gen pembawa penyakit, itu tidak ada. Yang ada adalah gen yang seharusnya membuat kita sehat, gen ini bermutasi gitu. Nah, akhirnya kalau mengkoreksi ya mutasinya ini dihilangkan, dikembalikan ke yang seharusnya. Itu ya. Nah, apakah ada gen yang mengkode sifat psikopat? Secara spesifik tidak ada gitu. Karena ini adalah hasil kolektif. Mengingat sikap mental manusia itu ya tuh munculnya itu pelan-pelan. Munculnya pada saat kita nggak bisa ngomong dulu, terus kita bisa kenal, punya pembicaraan gitu. Jadi akhirnya yang namanya psikopat itu juga berhubungan dengan gen-gen yang mengendalikan atau mengkodekan supaya kita bagaimana kita berbicara gitu. Itu ada gitu. Jadi psikopat itu ada hubungannya dengan gaya bicara orang gitu. Kalau ada orang yang good looking, terus kemudian dia itu menyenangkan, hati-hati loh. Itu orang psikopat. Jadi kalau ada orang yang menjuengkelkan itu most likely dia nggak psikopat gitu. Orang psikopat itu pembawaan dirinya bagus, menyenangkan orang banyak, good looking gitu. Makanya orang itu dia melakukan kejahatan ratusan kali dia ketahuan gitu. Sementara orang yang jengkel ini tuh kan udah jadi musuh masyarakat bersama. Itu less likely itu psikopat itu. Iya. Gitu ya. Iya. Menarik Dok. Jadi memang kalau kita bicara tentang gen, setuju dengan apa yang disampaikan Dokter Yu ya, artinya memang nggak ada gen pembawa penyakit, tapi tentu saja faktor-faktor yang lain yang bisa membuat mutasi gitu ya Dok ya. Kondisi apa yang terjadi dengan gennya gitu. Oke, Dok, ini pertanyaan terkait sedikit berapa lama kita bisa menentukan gitu ya Dok. Jadi apakah gitu kita bisa menentukan orang nih, ini psikopat nih nggak psikopat gitu. Berapa lama sih Dok biasanya kita bisa memahami bahwa ini ada kecenderungan psikopat atau tidak ada kecenderungan ke arah psikopat gitu Dok? Nah, Dokter Santi meriksa 3 jam udah ketahuan itu dengan MMPI itu, MMPI itu langsung ketahuan itu, ya. Atau kalau yang di Indonesia itu apa? TKMI ya Dok ya, tes kesehatan mental Indonesia. Udah, ya itu udah ketahuan itu. Jadi ya misalkan calon gubernur, calon bupati, udah itu dokter, psikiater, psikolog udah tahu ini psikopat lah orang ini gitu ya. Itu udah tahu. Jadi dengan pemeriksaan mental yang konvensional, MMPI atau TKMI itu udah ketahuan itu. Itu datang ke Dokter Santi 3 jam ketahuan kamu psikopat apa enggak. Jadi yang lagi cari jodoh tidak hanya dicek secara fisik saja, tapi juga cek mental dulu ya Dok ya. Oh iya lah, itu penting itu. Iya, itu penting itu. Jangan cuma cek fisik aja, cek mental nih psikopat apa enggak. Ya, tapi gini. Ya, poinnya itu bukan batal, bukan. Ya, bukan batal. Bukan batal poinnya. Poinnya itu sama-sama mengetahui bakat, gitu. Dan bakat yang buruk ditekan, gitu. Bakat yang bagus di-enhance, gitu. Jadi
ya yang namanya konsultasi psikiater ke dokter Santi misalnya ya, terus mengenai pasangan, itu bukan ini nanti setelah tes itu memutuskan kita jadi apa enggak gitu cara mainnya Jainab. Ya. Ya, itu enggak gitu cara mainnya gitu. Karena yang namanya sikap mental itu adalah keterampilan. Kalau belum terampil, iya dilatih sampai terampil gitu. Karena empati pada pasangan itu akan menimbulkan keluarga yang bahagia bener gitu ya. Bukan bahagia itu sederhana sambil ngupload gambarnya pecel sama rawon. Bukan, bahagia gitu. Emang bahagia gitu. Bahagia itu gini loh ya. Bahagia itu misalnya si istri itu tidak merasa cemas sama sekali tidak merasa cemas dengan apa yang dilakukan suaminya. Itu lah, kalau kamu merasa cemas, curiga, lah kapan kamu bahagianya gitu ya. Itu adalah keterampilan nih. Keterampilan bahagia itu keterampilan itu ya. Gitu. Ya. Dan ada tambahan informasi tadi ya kan Dok, jangan terlalu good looking karena bahaya. Saya aja loh gitu. Ternyata yang good looking lebih cenderung psikopat gitu. Ya, hati-hati sama orang yang menyenangkan ya. Oh, good looking, terus ngomongnya tertata rapi, nggak pecotot. Nah, kalau saya ini kan ngomong paling pecotot, jadi less likely lah saya ini psikopat itu. Ngomongnya dari kecil ngomongan saya menyakitkan gitu. Jadi ya, less likely saya ini. Ya, kalau dulu saya ingat prof saya tuh pernah menyampaikan gitu Dok, bahwa semakin pelan-pelan orang kalau bicara sering bisa-bisi itu malah bahaya gitu Dok. Hati-hati, itu hati-hati. Hati-hati gitu ya. Hati-hati. Iya, benar. Karena gini, semakin disembunyikan kan ya Dok ya. Iya, hati-hati. Jadi ngomongnya tertata rapi gitu ya. Jadi dia itu mannernya bagus. Orang psikopat itu mannernya bagus banget itu. Jadi kalau ada orang yang kodo itu ya, yang orang uraan itu less likely lah psikopat. Kalau sosiopat masih mungkin ya, tapi psikopat enggak. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang psikopat sih ya Dok, jadi setelah apa yang Dokter Ryu sampaikan, ada satu teori yang ternyata bisa didibang gitu ya Dok, bahwa ternyata psikopat ini bukan sesuatu yang dia long life. Tetap bisa dilakukan manipulasi atau dilakukan terapi untuk mengendalikan gitu ya Dok ya, untuk perilaku psikopatnya seperti itu Dok. Ya. Ya. Dan ada tambahan mungkin Dokter Yu? Enggak, sudah cukup lama sama saya ini ngomel-ngomel nggak jelas. Gitu. jadi lama nggak ketemu Dokter Yu, sekali ketemu tuh kangen banget Dok kayak gini. Jadi bisa benar-benar merasa oke, baiklah ya, apa yang kita pikirkan bersama tuh selalu bisa didibang oleh Dokter Ryu, dan itu yang membuat kita tuh semakin paham bahwa ya neuroscience bisa menjelaskan apapun gitu, bahwa tapi kalau ketika ngomong neuroscience harus dengan disclaimer ya Dok. Oh iya Dok. Saya di awal tadi Dok, saya tuh makanya disclaimer terus kalau bikin Instagram, saya takut. Agak deg-degan. Ya. Dokter Yu di Jepang, saya kan di sini Dok. Digeruduk sama Pamswa Karsa nanti itu. Dokter Ryu, terima kasih banyak waktunya ya Dokter Ryu. Berharap nanti semoga next session kita bisa berdiskusi tentang hal yang lain lagi. Dengan senang hati, asal tahan kuping aja. Membahas buku Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi. Kali ini kita akan menyelami sebuah karya monumental yang telah mengubah cara kita memahami kecerdasan manusia. Judulnya adalah Emotional Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Kecerdasan Emosi, sebuah buku karya Daniel Goleman yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1995. Buku ini bukan sekadar buku psikologi populer, tetapi sebuah terobosan ilmiah yang membuktikan bahwa kecerdasan emosi, atau yang sering disebut EQ, bisa jadi lebih penting daripada kecerdasan intelektual, IQ, dalam menentukan kesuksesan hidup seseorang.
Mengapa buku ini begitu penting? Bagaimana konsep kecerdasan emosi bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia kerja, hubungan sosial, maupun pengelolaan diri? Malam ini, kita akan mengupas tuntas isi buku ini, latar belakangnya, hingga dampaknya pada dunia psikologi dan masyarakat. Mari kita mulai perjalanan ini. Segmen 1, latar belakang Daniel Goleman dan awal mula kecerdasan emosi. Daniel Goleman adalah seorang psikolog dan jurnalis sains Amerika yang lahir pada 7 Maret 1946 di Stockton, California. Ia meraih gelar doktor di bidang psikologi dari Universitas Harvard dan kemudian menjadi penulis sains untuk The New York Times selama lebih dari 1 dekade. Pengalamannya sebagai jurnalis sains membuat Goleman mahir menerjemahkan konsep-konsep ilmiah yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ide tentang kecerdasan emosi sebenarnya bukan sepenuhnya orisinal dari Goleman. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh dua psikolog, Peter Salovey dan John D. Mayer, pada tahun 1990 dalam sebuah makalah akademis. Mereka mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Namun, Golemanlah yang mempopulerkan konsep ini melalui bukunya Emotional Intelligence, yang langsung menjadi bestseller internasional. Dalam bukunya, Goleman mengawali pembahasan dengan sebuah pertanyaan besar. Mengapa banyak orang dengan IQ tinggi justru gagal dalam hidup, sementara mereka yang IQ-nya biasa-biasa saja malah sukses besar? Jawabannya, menurut Goleman, terletak pada kecerdasan emosi. Ia menulis, dan saya kutip, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan atau kesedihan. Menarik, bukan? Mari kita lihat lebih dalam apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosi ini. Segmen 2, isi utama buku 5 komponen kecerdasan emosi. Di dalam buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman memperkenalkan 5 komponen utama kecerdasan emosi yang menjadi fondasi teori ini. Komponen-komponen ini adalah pilar yang membantu kita memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Ini adalah kemampuan untuk mengenali emosi kita sendiri saat emosi itu muncul. Goleman menjelaskan bahwa orang yang memiliki kesadaran diri tinggi biasanya lebih jujur pada diri mereka sendiri. Mereka tahu kapan mereka marah, sedih, atau bahagia, dan mereka tidak menyangkal perasaan tersebut. Contohnya, ketika Anda merasa kesal. Karena rekan kerja tidak menghargai kerja keras Anda, kesadaran diri memungkinkan Anda untuk mengenali kemarahan itu dan mencari cara untuk menanganinya dengan bijak, bukan malah meledak tanpa kendali. Kedua, pengelolaan diri atau self-regulation. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif agar tidak merusak diri sendiri atau orang lain. Goleman menekankan bahwa orang yang pandai mengelola diri tidak mudah terpancing oleh amarah atau keputusasaan. Mereka mampu tetap tenang di bawah tekanan. Dalam bukunya, Goleman mengutip penelitian tentang marshmallow test yang dilakukan oleh psikolog Walter Mischel di Universitas Stanford pada 1960-an. Dalam eksperimen itu, anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak langsung memakan marshmallow demi hadiah yang lebih besar ternyata memiliki prestasi lebih baik di masa depan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian diri adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Ketiga, motivasi diri atau self-motivation. Ini adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri mencapai tujuan, meskipun ada rintangan. Goleman menjelaskan bahwa orang dengan motivasi diri tinggi biasanya lebih optimis dan memiliki dorongan internal yang kuat untuk berhasil, bukan hanya karena imbalan eksternal seperti uang atau pujian. Mereka menikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Keempat, empati. Ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan menempatkan diri di posisi mereka. Goleman menulis bahwa empati adalah salah satu elemen terpenting dalam hubungan sosial yang sehat. Seorang pemimpin yang empatik, misalnya, akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari timnya karena ia mampu memahami kebutuhan dan perasaan bawahannya. Terakhir, keterampilan sosial atau social skills. Ini adalah kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Goleman menekankan bahwa keterampilan sosial yang baik memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dalam tim.
Kelima komponen ini saling berkaitan dan membentuk apa yang Goleman sebut sebagai kecerdasan emosi. Menurutnya, orang yang menguasai kelima aspek ini cenderung lebih sukses dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Segmen 3, Dasar Ilmiah Kecerdasan Emosi Peran Otak. Selain memperkenalkan 5 komponen kecerdasan emosi, Goleman juga membawa kita ke dalam dunia neuroscience untuk memahami bagaimana otak kita memproses emosi. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa emosi kita dikendalikan oleh 2 bagian utama otak, amigdala dan prefrontal cortex. Amigdala adalah pusat emosi otak kita. Bagian ini bertanggung jawab atas reaksi emosional cepat, seperti rasa takut atau marah. Goleman menyebutnya sebagai penutup emosional otak karena amigdala bisa membajak pikiran rasional kita dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika Anda tiba-tiba marah besar karena seseorang memotong antrean di depan Anda, itu adalah amigdala yang bekerja. Goleman menyebut fenomena ini sebagai amigdala hijak, di mana emosi mengambil alih kendali sebelum Anda sempat berpikir jernih. Namun, otak kita juga punya prefrontal cortex, yang bertindak sebagai pengatur emosi. Bagian ini membantu kita berpikir rasional, mengendalikan impuls, dan membuat keputusan yang bijak. Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosi yang baik terjadi ketika ada komunikasi yang seimbang antara amigdala dan prefrontal cortex. Orang yang sering kehilangan kendali emosi biasanya memiliki koneksi yang lemah antara kedua bagian otak ini. Penjelasan Goleman ini didukung oleh penelitian neuroscience pada masanya. Salah satu studi yang ia kutip adalah penelitian oleh Joseph Ledoux, seorang ahli neuroscience dari Universitas New York, yang menunjukkan bahwa amigdala bisa merespons ancaman bahkan sebelum kita sadar akan bahaya tersebut. Ini adalah mekanisme evolusi yang membantu manusia bertahan hidup di masa lalu, tetapi di dunia modern, reaksi ini seringkali tidak proporsional dan perlu dikendalikan dengan kesadaran diri. Segmen 4, Dampak dan Kontroversi Buku Emotional Intelligence. Setelah diterbitkan pada tahun 1995, Emotional Intelligence langsung menjadi fenomena global. Buku ini terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga dunia bisnis, pendidikan, dan psikologi yang terpengaruh oleh ide-ide Goleman. Di dunia bisnis, konsep kecerdasan emosi mulai digunakan untuk melatih kepemimpinan. Banyak perusahaan besar, seperti Google dan Microsoft, mulai mengadopsi pelatihan EQ untuk meningkatkan produktivitas dan kerja sama tim. Dalam pendidikan, guru-guru mulai diajarkan untuk membantu anak-anak mengembangkan kecerdasan emosi sejak dini, misalnya dengan mengajarkan mereka cara mengelola konflik atau mengenali perasaan teman-temannya. Namun, buku ini juga menuai kontroversi. Beberapa akademisi mengkritik Goleman karena dianggap terlalu menyederhanakan konsep kecerdasan emosi. Peter Salovey dan John D. Mayer, yang pertama kali mencetuskan istilah ini, menyatakan bahwa Goleman memperluas definisi kecerdasan emosi terlalu jauh, sehingga mencakup aspek-aspek seperti motivasi dan keterampilan sosial yang sebenarnya bukan bagian dari definisi awal mereka. Selain itu, beberapa peneliti mempertanyakan klaim Goleman bahwa kecerdasan emosi lebih penting daripada IQ. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Personality and Social Psychology pada tahun 2000 menunjukkan bahwa meskipun EQ memang berkontribusi pada kesuksesan hidup, IQ tetap memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam bidang akademik dan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan analitis tinggi. Kritik ini membuat diskusi tentang kecerdasan emosi semakin kaya, tetapi juga menunjukkan bahwa Goleman mungkin terlalu berani dalam beberapa klaimnya. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa buku ini telah membuka mata dunia tentang pentingnya emosi dalam kehidupan. Goleman berhasil membawa diskusi ilmiah ke ranah publik, dan itu adalah pencapaian besar. Segmen 5, Relevansi Kecerdasan Emosi di Era Modern. Sekarang, mari kita ke konteks yang lebih dekat dengan kita, bagaimana kecerdasan emosi relevan di era modern, terutama di tahun 2025 ini. Dunia kita saat ini penuh dengan tantangan baru. Tekanan di tempat kerja semakin besar, hubungan sosial menjadi lebih kompleks karena media sosial, dan
Anak-anak menghadapi tekanan akademik yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengah semua ini, kecerdasan emosi menjadi alat yang sangat penting. Pertama, di dunia kerja, kecerdasan emosi membantu kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Seorang manajer yang mampu memahami perasaan timnya, mengelola konflik dengan bijak, dan memotivasi orang lain dengan empati akan jauh lebih efektif daripada manajer yang hanya mengandalkan otoritas. Penelitian dari Harvard Business Review pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pemimpin dengan EQ tinggi cenderung memiliki tim yang lebih produktif dan loyal. Kedua, dalam hubungan pribadi, kecerdasan emosi membantu kita membangun koneksi yang lebih dalam. Di era media sosial, di mana komunikasi seringkali salah paham, kemampuan untuk memahami emosi orang lain melalui kata-kata atau bahkan ekspresi virtual menjadi sangat berharga. Misalnya, dengan empati, kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu dengan pasangan atau teman hanya karena salah mengartikan pesan mereka. Ketiga, dalam pendidikan, kecerdasan emosi membantu anak-anak mengelola stres dan membangun hubungan yang sehat. Program seperti Social and Emotional Learning, SEL, yang terinspirasi dari ide-ide Goleman, kini diterapkan di banyak sekolah di seluruh dunia. Program ini mengajarkan anak-anak cara mengenali emosi mereka, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dengan teman-teman mereka. Namun, ada tantangan besar di era modern. Teknologi, meskipun memudahkan hidup, juga bisa mengurangi kemampuan kita untuk berempati. Ketika kita lebih sering berinteraksi dengan layar daripada dengan manusia, kita kehilangan kesempatan untuk melatih kecerdasan emosi. Oleh karena itu, pesan Goleman tetap relevan, kita perlu melatih EQ kita secara sadar, baik melalui refleksi diri, meditasi, atau interaksi langsung dengan orang lain. Buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman adalah sebuah karya yang tidak hanya memperkenalkan konsep kecerdasan emosi kepada dunia, tetapi juga mengubah cara kita memandang kesuksesan dan hubungan antar manusia. Melalui 5 komponen utamanya, kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial, Goleman menunjukkan bahwa emosi bukanlah musuh, melainkan sahabat yang bisa kita manfaatkan untuk hidup yang lebih baik. Dari sisi ilmiah, Goleman membawa kita ke dalam dunia otak, menjelaskan bagaimana amigdala dan prefrontal cortex bekerja sama dalam mengelola emosi kita. Meskipun bukunya menuai kritik, dampaknya tidak bisa dipungkiri. Kecerdasan emosi kini menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Di era modern, pesan Goleman semakin relevan. Di tengah tekanan hidup dan kompleksitas hubungan sosial, kecerdasan emosi adalah kunci untuk tetap waras, sukses, dan bahagia. Jadi, mari kita mulai melatih kecerdasan emosi kita. Mulailah dengan langkah kecil. Luangkan waktu untuk merenungkan perasaan Anda setiap hari, dengarkan orang lain dengan penuh perhatian, dan jangan takut untuk mengakui emosi Anda. Bagi Anda yang penasaran untuk membaca buku ini, Emotional Intelligence tersedia dalam bahasa Indonesia dengan judul Kecerdasan Emosi. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memahami diri mereka sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Ilmu malam ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, apa pendapat Anda tentang kecerdasan emosi? Apakah Anda merasa IQ Anda sudah cukup baik, atau masih perlu dilatih? Like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten ilmiah yang membuka wawasan. Sampai jumpa di episode berikutnya.